keyakinan itu terhunjam di dalam benak hati al-ummah atau di kalangan para sahabat, agar bagaimana dengan al-aqidah, imaniyat, yakinan itu akan bersemayam dan berpangkalan di dalam hati mereka masing-masing, yang sehingga sepanjang 13 tahun tadi itu yang diperintahkan tidak lebih daripada ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu, jangan kau sekutukan sesuatu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, sebelum nanti dengan mereka akan dihadapkan dengan beberapa perintah al-awamir dan juga dengan beberapa larangan, jangan dengan minumannya, jangan dengan perjudiannya, jangan dengan zina dan pelacurannya, ini dengan jihadnya, ini dengan salatnya, ini dengan puasanya, dia dengan hajinya. Sebelum mereka dikejutkan dengan perintah-perintah lalu kuat bergaung, sebelum mereka dikejutkan dengan perintah-perintah yang seperti itu, maka kejadian Al-Isra wal Mi'raj kira-kira 18 bulan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah merupakan suatu kejutan yang luar biasa. Ini seakan-akan seperti penapisan untuk dipelter nanti dengan kalian. Kalau kalian ingin merasionalkan segala-galanya, tentu dan pasti dengan perintah-perintah yang diperintahkan, kalau tidak dapat dirasionalkan sama mereka, maka dengan perintah tersebut akan mereka tolak. Begitu juga dengan larangannya. Kejadian yang terjadi itu tidak pernah dikhayalkan dan juga tidak pernah berlaku dengan sesiapapun di kalangan para nabi-nabi dan rasul. Sehingga dengan Abu Jahal dan juga dengan orang-orang Quraisy lainnya mengatakan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jarak tempuh yang kita tempuh daripada Makkahul Mukarramah sampai kepada Masjidil Aqsa 1 bulan pergi dan juga 1 bulan balik. Pergi balik pipinya itulah memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam 2 bulan. Bagaimana bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat? Ini secara rasional. Rupa-rupanya orang yang berpikiran seperti itu tidak hanya sedikit, terlalu kuat egonya. Jadi yang berpikiran seperti itu ternyata tidak hanya di zaman jahiliyah, ternyata dalam berapa banyak juga di kalangan kita, bahkan di kalangan cendekiawan kita pun juga beragama seperti itu. Apakah dengan sebutan jil atau dengan sebutan jaringan iblis licik, atau dengan jaringan apa saja, di mana dengan mereka pengen segala-galanya kalau pada itu sesuai dengan rasional mereka, sesuai dengan akal pemikiran mereka akan mereka terima, tapi kalau tidak akan mereka tolak. Jadi dengan kita, kalau dengan pemikiran daripada Abu Jahal, mungkinkah kira-kira dengan jarak yang sejauh itu, bukan cuma hanya sekedar perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam hitungan waktu yang relatif singkat, justru dengan jarak yang jauh lebih jauh daripada Al-Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, itu daripada bumi ke langit yang pertama terus sampai ke langit yang ketujuh, hatta qaba qausaini aw adna, hatta qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Jadi kalau seandainya dengan bahasa rasional, mungkinkah kira-kira dengan seseorang yang sudah meninggal dunia ternyata hidup kembali, ternyata dapat bermakmum dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, semua para nabi-nabi dan rasul. Kita sampai pada jam 1.30. Semua para nabi-nabi dan rasul, tidak ada seorang pun yang terkecuali itu menjadi makmum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejumlah sekian nabi-nabi yang diutus, dari sejumlah sekian nabi-nabi yang terpilih sebagai nabi, itu ternyata makmuman lahum, jadi makmum kepada baginda. Dari sejumlah sekian tadi itu, tidak ada seorang pun yang hidup kecuali Nabiullah Isa alaihissalam. Bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal ternyata hidup kembali, ketemu dengan Nabiullah Adam pada waktu Nabi kita melaksanakan salat di Masjidil Aqsa dan juga mengimami mereka, ternyata justru Nabiullah Adam pada langit yang pertama, dengan Nabiullah Yusuf, dengan Nabiullah Musa, dengan Nabiullah Isa, dengan Nabiullah Harun, dengan Nabiullah Idris, dengan Nabiullah Ibrahim pada langit yang ketujuh. Ini tadinya ada di Baitul Maqdis, kalau dengan begitu naik dengan burak, tapi kira-kira dengan peralatan seperti apa yang digunakan oleh mereka pada saat ketika itu kalau tidak tersemat iman, keyakinan
bahwasanya Allah qadir ala kulli syai'. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tidak yakin dengan ayat yang menyatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah itu Maha Kuasa atas segala-galanya, tidak akan mungkin dengan kita bisa meyakini atau bisa percaya. Bagaimana dengan baginda dan juga dengan malaikat Jibril mampu untuk menembus langit yang pertama? Perjalanan yang sampai pada detik sekarang, silakan sebutkan saja dengan peralatan yang serba canggih dan juga serba modern. Apakah dengan Discovery-nya, Apollo 10 dan juga dengan 11-nya, tidak ada satupun yang sampai ke langit yang pertama. Tidak dapat dirasionalkan. Jadi tujuan atau diantara daripada hikmat al-Isra' wal Mi'raj itu tidak lebih daripada untuk menguji keimanan daripada orang-orang yang beriman. Apakah kira-kira mereka pasrah-pasrahnya dengan kuasa Allah Jalla Jalaluh? Kalau memang itu asra Allah yang menjalankan, kalau memang itu atas permulaan subhanalladzi asra, maha suci Allah, maka dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh, maka dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh itu jangankan dengan seumpama Isra wal Mi'raj, justru dengan paparan suasana keadaan di dalam surga dan neraka pun Nabi kita telah perkenalkan dan juga telah beritahukan kepada mereka. Itu dengan istananya Sayyidatuna Khadijah, itu dengan trompanya Sayyidina Bilal, itu yang terseksa disebabkan karena tidak salat, itu yang terbabit dengan bunga, itu yang terbabit dengan penipuan dan juga dengan pembohongan. Jadi dengan baginda mengatakan, saya lihat satu buah istana indah, betul, satu istana yang sangat-sangat cantik dan luar biasa megah dan mewah, dan di sana terdapat daripada jauh saya melihat seorang perempuan, seorang wanita, seorang bidadari. Jadi pada waktu itu saya bertanya kepada malaikat Jibril, liman dzalikal qasdu, itu punyanya siapa itu istana? Itu adalah punyanya seorang pemuda daripada Quraisy. Nabi kita bersabda, saya pikir pemuda daripada Quraisy itu adalah aku sendiri. Rupa-rupanya tidak, itu adalah punyanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi kita bersabda, kalau saya tidak mengenang tentang kecemburuanmu ya Umar, saya akan masuk melihat, menonton, memperhatikan dan menyaksikan keindahan istana yang ada di dalam surga. Supaya tahu tentang keindahan surga itu seperti apa, itu dengan gantungan daripada cambuk kita atau dengan seput tangan yang kita gunakan. Nabi kita bersabda, lamandilu Sa'din, seput tangannya Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'd bin Mu'adz di dalam surga itu jauh lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Lamaudhi'u sawti ahadikum, tempat kita menggantung cemati atau tempat kita menggantung cambuk di dalam surga lebih mahal, bukan daripada riau, daripada dunia dengan segala kemewahannya. Seperti apa kira-kira keindahan istana Sayyidatuna Khadijah, istana Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu? Kira-kira bagaimana bisa percaya dengan perkara-perkara seperti itu kalau pada saat ketika dengan perjalanan daripada Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa yang ditempuh dalam jarak waktu tidak lebih daripada dalam hitungan detik, bukan menit, detik saja, mungkin hanya dalam beberapa second. Kenapa? Sebab diriwayatkan Nabi kita pada malam hari itu tidur di tempat Sayyidatuna Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Masa Nabi kita kembali ke tempat Sayyidatuna Ummu Hani, tempat pembaringan Nabi kita masih hangat, tempat pembaringan baginda itu masih panas. Maknanya memang betul-betul dalam waktu yang sangat relatif singkat. Teruji, kira-kira bagaimana dengan kalian semuanya? Percaya tak? Kalau semuanya percaya dan yakin dengan kuasa Allah Jalla Jalaluh, nanti akan ada yang namanya perintah, ada yang namanya kewajiban, ada yang namanya jihad fisabilillah. Yang kita pertarungkan bukan lagi duit dan harta, yang kita pertarungkan bukan lagi waktu dan tenaga, yang kita pertarungkan telah nyawa kita masing-masing terbina. Pada saat ketika dengan mereka terperter, yang murtad yang keluar, tapi justru ternyata dengan sebagian besar daripada mereka tambah yakin, tambah pasti
Beliau mengatakan, mereka mengatakan, in kana Muhammadun qad qala dzalika faqad shadaq. Kalau dengan baginda telah memperkatakan yang semacam itu, yang seperti itu, berarti betul, berarti benar. Memang betul. Agama tidak dapat kita rasionalkan. Pada waktu kita kentut kita tahu kita kentut di mana, kencing di mana, berak juga di mana. Tapi justru yang kita cuci pada waktu kita berwudu, muka, tangan, kepala, kaki. Kenapa tidak dengan punggung? Bahasa kita, kenapa tidak dengan pantat yang dicuci? Padahal kan tadi kita buang air besar. Kenapa tidak dengan hadapan yang dicuci pada tuduh? Padahal kita baru saja buang air kecil. Masya Allah, tabarakallah. Bisa nggak kira-kira kita rasionalkan tentang wudu? Ya Arhamar Rahimin, untuk apaan? Batu kita lempar dengan iringan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Apakah di sana kena ada setan di pelontaran? 7 di Jamratul Aqaba, 7 dengan Jamratul Wusta, 7 dengan Jamratul Aqabah. Sejumlah tidak kurang daripada 20 segi batu. Sa'i, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Daripada Safa ke Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Itu kalau tidak ada imaniat, kalau tidak ada keyakinan yang tersemat, yang terhunjam di dalam kalbu, kita pengen rasionalnya, kita pengen secara akal bagaimana? Bisa diterima gak secara rasional? Bisa diterima gak secara akal? Kalau kita masih memiliki akalnya Abu Jahal, mana mungkin perjalanan yang sejauh itu ditempuh dalam hitungan waktu yang relatif singkat. 15 menit terakhir, mudah-mudahan tidak bergaung. 15 menit yang terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bagus. 15 menit yang terakhir, khair. Tapi ditanyakan, kalau memang tujuannya itu tidak lebih daripada untuk menunjukkan salah satu daripada mukjizat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabiul Khatam, kepada Nabi yang terakhir, kenapa itu tidak berlaku di siang hari? Di tengah hari, suasana bening, suasana tenang. Berlakunya Al-Isra wal Mi'raj pada malam ke-27. Pada malam ke-27, jadi pada bulan Rajab. 1 di malam hari. Yang kedua malam ke-27, suasana gelap gelita. Masya Allah, tabarakallah. Hikmatnya, kalau pada waktu siang tidak ada yang namanya al-imanu bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga. Mungkinkah kira-kira dengan kita sekarang menatap yang namanya surga dan neraka? Yang ada dengan kita adalah ilmul yakin, hakul yakinnya nanti pada hari kiamat. Baru dengan kita menata secara pasti hakul yakinnya pada detik-detik kematian kita. Nabi kita bersabda, setelah kita meninggal dunia itu masing-masing akan ditunjukkan, akan dipertontonkan tempatnya, makanahu, tempatnya di dalam surga atau neraka, wal iyadu billah. In kana min ahlil jannah, yang akan dipertontonkan kalau dia daripada di surga, tontonannya langsung ke dalam surga. Wa in kana min ahlin nar, kalau dia daripada di neraka, yang akan dipertontonkan suasana keadaan di dalam neraka, wal iyadu billah. Sampai dalam berapa ribu juta tahun sekalipun kita berada di dalam kubur, kalau kubur kita raudhatun min dzilal jannah, kita tidak akan merasa kelamaan. Kan sudah ada yang 1500, itu baru dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kira-kira dengan Nabiullah Ibrahim? Bagaimana kira-kira dengan Nabiullah Syis? Bagaimana kira-kira dengan Nabiullah Nuh? Bagaimana kira-kira dengan Nabiullah Adam sebagai insan yang pertama? Sudah dalam berapa ribu tahun berada di alam kubur, berada di alam barzah. Kalau seandainya alam kubur, alam barzah seperti yang kita saksikan dengan mata kepala kita masing-masing, kalau dengan ekor tidak kita onkan, kalau dengan kipas tidak kita hidupkan, kalau sirkulasi udara tidak berputar ke sana dan kemari, kita akan kepanasan. Ini yang ukuran masjidnya hampir tidak kurang daripada dalam 30 kali 30 atau paling tidak 25 kali 25 meter. Gimana kalau ukurannya tidak lebih daripada 1 kali 2? Sehari pun kita tidak akan sanggup. Makanya dengan kita
peruntukkan waktu yang Allah berikan kepada kita, peruntukkan agar bagaimana dengan ibadahnya, muraqabahnya, takwanya, zikirnya, ubudiyahnya, pengabdiannya, ramah, adil dan bijaksananya, segala kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan, yang telah diingatkan oleh khatib, dengan melaksanakan segala perintah. Dan yang kedua dengan meninggalkan segala larangan, itu kita patuhi. Kenapa? Sebab tidak ada, jangan berharap dengan orang lain untuk meluaskan, untuk menerangi kubur kita nanti. Itu harus daripada upaya pribadi, upaya individu kita masing-masing, agar bagaimana nanti dengan kuburku sejauh mata memandang, dadadak 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 dadadak. Cerita ini banyak. Apakah itu dengan Sayyidina Sabit Al-Bunani, apakah itu dengan Sayyiduna Al-Hadrami. Begitu kami turunkan ke liang lahat, ternyata kami melihat sepanjang, sejauh mata melihat kuburan Sayyidina Al-Ala Al-Hadrami. Enggak usah jauh-jauh dengan zaman sahabat, enggak usah jauh-jauh dengan zaman tabi'in. Sabit Al-Bunani yang sembahyang di dalam kubur beliau waktu dalam 12 menit, yang sembahyang di dalam kubur beliau. Jadi mereka Imam Mujahid, Imam Ikrimah, dan juga dengan yang lain yang merasa kaget, terperanjat, terkejut melihat Sayyidina Sabit baru saja dikuburkan, ternyata sudah bangkit untuk melaksanakan salat. Jadi pada waktu mereka ketemu dengan keluarga Sayyidina Sabit ini Bunani radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak heran, saya tidak merasa aneh kalau itu yang berlaku. Sebab orang tua saya selama 50 tahun tahajud, tiap kali berdoa, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau ada di antara daripada hamba-hambamu selain daripada nabi-nabi dan rasul yang kau perkenankan untuk salat di kuburnya, perkenankanlah aku salat di dalam kuburku. 50 tahun tahajud, doa seperti itu pasti dan pasti permintaan daripada orang tua saya tersebut itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan para nabi-nabi dan rasul, Nabi kita bersabda pada perjalanan Isra wal Mi'raj, raaitu Musa yusalli fi qabrihi, aku melihat Nabiullah Musa sembahyang di dalam kubur beliau. Al-anbiya, para nabi-nabi dan rasul, yusalluna fi kuburihim, mereka melaksanakan salat di dalam kubur mereka. Renung dengan bahasa rasional, macam mana kita bisa menerima? Udah mati, jangankan salat, bangun saja tidak bisa. Jangan pakai akal. Kalau kita pakai akal, sama dengan Abu Jahal pada saat ketika itu mengatakan Allah tidak kuasa. Kalau dengan kita gunakan rasional, kita tidak akan beriman. Tapi kalau kita mendengarnya terus dengan dilatar belakangi imaniyat, yakiniat kita dengan qudratullah, innahu qadir, innahul qawiyyu, innahul matin, innahul mudabbir, innahul rahman, innahul qahir. Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, maha qadir. Masya Allah, tabarakallah. Di antara daripada sifat Allah Jalla Jalaluh, qadir ala kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya dengan Allah? Tuh lihat dengan jutaan planet yang berada di angkasa lepas, apakah perlukan tiang? Apakah perlukan waktu untuk Allah menciptakannya? Tidak perlu. Jadi kalau kita beriman dengan qudratullah Jalla Jalaluh, insyaallah hati kita akan menerima dengan realiti yang berlaku. Kembali, Masya Allah, tabarakallah, dengan kejadian yang berlaku. Kejadian ini berlakunya di Syria. Di Syria dengan salah seorang Al-Hafar. Pernah dengar Al-Hafar? Al-Hafar artinya tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Al-Hafar ini sekarang terkenal di kalangan keluarga yang ahli ilmu, ahli ibadah. Gimana ceritanya? Jadi dengan beliau tidak lebih daripada jadi tukang gali kubur. Pada suatu ketika datang seorang perempuan dengan membawa perempuan dengan beberapa orang menggusung jenazah ke liang kubur. Maka sebagai petugas, saya sebagai hafar, sayalah yang menangani segala-galanya daripada menyambut jenazah yang diturunkan sampai dengan aku membuka dan juga merungkaikan ikatan, dan juga tidak terkecuali ikatan di kepala dengan di dada, muka dibuka, terus kita dibantalkan nanti dengan tanah. Saya yang melakukan semua itu. Jadi pada waktu jenazah tadi itu disambut, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Baru saja diterima,
Ternyata saya lihat kuburnya sudah meluas sampai seperti keadaan atau dengan ukuran sejauh mata melihat. Saya terpitam pada seketika dengan jenazah tadi itu direbut daripada tanganku. Saya sadar saya sudah tidak tahu jenazah tadi itu dibawa kemana. Jadi dengan orang tadi itu pingsan seketika melihat suasana luas di dalam kubur. Tafsirannya, rumusannya, hadis yang diriwayatkan, al-qabru rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Jangan sibuk dengan handphone. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah, nanti waktunya dengan handphone di rumah atau di office masing-masing. Di masjid jangan pakai handphone dulu. Abang jangan sibuk, nanti matikan handphone. Ada waktu untuk main handphone, sebentar saja, 7 menit saja. Jadi di masjid kita harus pandai. Jangan pakai sepatu sendal pada waktu kita di masjid. Atau jangan sampai sepatu kita letakkan di kepala. Jangan kita letakkan sepatu itu di lutut. Sepatu letaknya di kaki. Kopiah letaknya di kepala, jangan ketukar. Begitulah juga dengan rumah Allah Jalla Jalaluhu. Di rumah Allah untuk kita menenteramkan diri, untuk kita mempersiapkan supaya kubur kita menjadi raudhah, kebun daripada kebun-kebunan surga. Kalau tidak, ya Allah, sadis betul. Kalau sesempit yang kita lihat, kipasnya enggak ada, AC-nya enggak ada, lampunya enggak ada, sirkulasi udaranya pun juga tidak ada. Kira-kira kenikmatan yang seperti apa yang dapat kita rasakan di dalam kubur? Kalau kita tidak mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah, maka jangan sampai dunia menyibukkan kita pada waktu kita di masjid. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan makhluk. Minta agar kuburan kita tidak ada seorang pun yang kecuali daripada kematian. Kalau tidak yakin dengan kematian, jangan tidur. Dan kalau tidak yakin dengan kebangkitan, jangan bangun. Semampu apa kita tidur? Lama-lamanya tidur Ashabul Kahfi 309 tahun. Ternyata pada akhirnya bangun juga. Tidak yakin dengan kebangkitan, jangan bangun daripada tidurnya. Tidak yakin dengan kematian, jangan tidur. Jaga, celekan mata. Yang pada akhirnya tertidur juga. Berarti itu adalah hakikat daripada kematian. Maka dengan detik-detik kita di rumah Allah, masa kita berzikir, masa kita salat, jangan sampai handphone yang harganya cuma 100 juta, 1 triliun sekalipun merusak komunikasi aku dengan Allah. Itu lebih mahal daripada dunia. Subhanallah. Kalau seandainya sampean tahu, sampean tidak akan mendapatkan BMW, tidak akan mendapatkan satu buah Ferrari atau Lamborghini, atau tidak akan mendapatkan uang tunai 1 miliar, gak usah 1 triliun, 1 miliar saja. Yang bawa handphone tidak boleh dapat uang 1 triliun. Semuanya buang handphone pada ketika itu, masuk ke masjid tanpa handphone. Oh, kenapa handphonenya dibuang? Jam dibuangnya kenapa? Majalah dibuang kenapa? Koran dibuang kenapa? Itu dengan playboynya kenapa? Jawabannya 1 triliun bang, 1 triliun. Gitu ceritanya. Kalau dengan tasbihan kita di masjid, sesaat waktu kita beriktikaf di rumah Allah Jalla Jalaluhu, itu tidak dapat dinilai dengan angka 1 triliun. Dunia dengan isi-isinya masih murahan, tidak sebanding dengan subhanallah yang kita lantunkan di rumah Allah atau di waktu kita berada di mana saja. Bijak dan bijaknya yang dengan kita tidak mau diganggu pada waktu kita meeting, pada waktu kita lagi sedang mengadakan musyawarah, juga tolong jangan diganggu ibadahku. Ini dijaga baik-baik, tolong dijaga. Ini juga tolong diamankan, tolong juga diamankan. Jaga kebersihan rumahmu, jaga kebersihan handphonemu, jaga kebersihan mobilmu, jaga kebersihan motormu, jaga kebersihan pesawatmu kalau kita punya pesawat. Jangan sampai kita cuma bisa tampil kemas rapi, cantik, indah dan bagus, semuanya kemas dan bagus, Masya Allah tabarakallah, tapi ternyata kita tidak mampu untuk merawat salat yang kita laksanakan. Terawat bagaimana? Ngek tahu kita, apalagi kalau di sini kelihatan Haji Maskur sedang menghandphone kita, Haji Mastur sedang menggrup dengan grup atau WA kita.
Kepikiran kita ke situ, bukan lagi kepada wajah ladzi, bukan lagi kepada at-tahiyatul mubarakat, tidak lagi kepada Allahu Akbar, tapi handphone lebih besar. Kenapa kita ngomong begini? Kenapa kita bijak begitu? Kita harus demikian sebab kita ingin agar kubur kita nanti menjadi raudhatun min riyadil jannah. Para nabi-nabi yang diberangkatkan oleh Allah Jalla Jalaluh pada saat ketika itu, Allah ingin membuktikan kepada kita semuanya, Nabi kita tidak pernah berbohong, Nabi kita tidak pernah berdusta, Nabi kita tidak pernah menipu. Nabi kita bersabda, inilah atqakum wa akhsyakum wa a'lamukum billah. Aku orang yang paling takwa, yang paling khasyah, yang paling takut dan yang paling mengenal dengan Allah. Begitu Nabi kita bersabda. Nabi kita ceritakan saya ketemu dengan Nabiullah Adam, bukan mimpi. Kalau mimpi biasa, Abu Jahal juga bisa bermimpi seperti itu, Abu Lahab juga bisa bermimpi seperti itu. Kita mimpi sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi pada tuh 3 orang, waktu 3 menit cerita, boleh sedikit saja, ceritanya nggak panjang. Jadi pada waktu itu 3 orang ini sama-sama kelaparan. Makanan yang bakal dimakan cuma cukup untuk 1 orang saja. Jadi kata mereka bertiga, begini saja dengan kita, Allahumma sholli alaihi wasallam, siapa yang mimpinya paling bagus, itu yang bakalan akan memakan makanan itu. Makanan cuma yang cukup untuk 1 orang saja. Ketiga-tiganya tidur. Subuh hari bangun, ternyata makanan tadi itu dimakan oleh salah seorang daripada mereka. Yang satu cerita dalam mimpinya, tadi malam saya mimpi pergi ke Mekah, pergi umroh, ziarah makam Rasulullah, tahu sa'i, Muzdalifah, wukuf di padang Arafah, melontar di Jamratul Aqabah, selesai. Yang satu pula mimpinya, tadi malam saya diisra dan dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha, taqaba qausani aw adna. Jadi pada waktu masing-masing menceritakan tentang mimpi yang terindah kepada yang ketiga nggak ada mimpi, tapi justru yang ketiga yang memakan nasi yang terperuntukkan untuk mereka. Jadi kata si yang 2, kok tega banget, udahnya nggak mimpian, nggak tidur, terus dimakan pula. Jadi kata dia, gimana saya bisa ngajak kalian makan sekali? Satu ada di Mekah, yang satu berada di Sidratul Muntaha. Begitu ceritanya. Yakin tak dengan kuasa Allah Jalla Jalaluh? Kalau tidak yakin dengan kematian, dengan apa yang Nabi kita janjikan, kita cek kembali Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah memang betul dan benar apa yang Nabi kita katakan? Ternyata baginda sebelum terpilih sebagai Nabi dan Rasul mendapatkan julukan Al-Amin, manusia yang paling amanah. Kenapa di waktu malam? Sebab kalau saya pada malam hari yang ke-27 menurut riwayat, dalam suasana gelap gelita, mampu untuk menceritakan kepada kalian tentang Baitul Maqdis, dan kalian tahu saya tidak pernah sampai ke sana. Itu berarti benar. Saya pernah Baitul Maqdis. Coba tolong sebutkan bagaimana bentuk Baitul Maqdis. Pintunya, jendelanya, ruangannya, samping-nyampingnya, muka belakangnya, tanamannya, linuriyahu min ayatina. Jadi kata mereka, wa ammas sifatu faqad sadaq. Kalau dengan kriterianya memang betul, tapi kenapa tidak beriman? Tidak ada yakin. Karena tidak ada yang namanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Padahal Nabi kita tidak pernah sampai ke situ. Yang pertama, yang kedua, Nabi kita berangkatnya 2 waktu malam, nggak ada toslet, nggak ada sentan, nggak ada spotlight. Nabi kita tengok masjid, oh iya ya, tolong catit ya Jibril, pintu-pintunya ada 13. Nggak ada yang seperti itu. Tapi bagaimana Nabi kita bisa menyebutkan pertanyaan daripada mereka terjawab dengan baik? Itu diantara daripada hikmatnya kenapa di malam hari, supaya orang yang beriman dengan ghaibiyat akan semakin mantap, akan semakin tebal, akan semakin yakin dengan keimanannya, supaya juga dengan orang yang goncang dengan keyakinan yang pengen merasionalkan sesuatu, akan goncang keimanannya yang pada akhirnya dia murtad kembali kepada agama nenek moyang. Kenapa? Sebab kalau tidak terpertel seperti itu, nanti akan ada perintah jihad, salat, puasa, tinggalkan arak, tinggalkan pelacuran. Semuanya itu sudah mendarah daging. Perkara-perkara mungkar itu sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Saya simpulkan dalam 2 menit, maka mudah-mudahan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, khususnya zuhur seperti ini, asar, maghrib, isya, semuanya lah, tidak ada yang terkecuali. Secara khusus Isya dengan subuh jangan ditinggalkan, jangan tidak berjamaah.
khususnya kita yang super capek, super ngantuk, super lemah, letih, lenguh, jenuh. Uyuh, kata orang Banjar, kuyuhan banar ulun, capek banget, udah nggak bisa. Maka kita mau tahajud, kita tidak terkejut. Oke, jangan tinggalkan salat isya berjamaah. Nabi kita bersabda, orang yang melaksanakan salat isya berjamaah sama seperti orang yang melaksanakan salat tahajud setengah malam. Subuh berjamaah sama dengan yang melaksanakan salat sepanjang malam. Masya Allah, tabarakallah. Jangan tinggalkan, jangan salat sendirian di rumah. Bagaimanapun keadaannya, kalau pada tuh suami udah salat di masjid terus pulang, minta suami salat sunatnya di rumah supaya kita bisa ikut berjamaah dengan suami di rumah. Kenapa? Bukan cuma sekedar untuk mendapatkan pahala 27 kali lipat. Pada waktu kita melaksanakan salat berjamaah secara khusus, yang Nabi kita tinggalkan dunia dengan isi-isinya hanya untuk menerima kewajiban salat 5 waktu. Kita juga harus tinggalkan segala-galanya, handphone, kantor, duit, harta, politik, siapa saja, ekonomi dan juga dengan partinya kita tinggalkan dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Secepat kita memperkenankan seruan Allah, secepat itu juga Allah mengabulkan hajat dan permintaan kita. Kenapa? Allah tengok imam khusyuk, bagus, Allah terima salat imam juga dengan salat makmum kesemuanya. Allah lihat imam kurang khusyuk, makmum ada yang khusyuk, maka sebab makmum yang khusyuk, yang tadabbur, yang tadallul, yang inkisar, yang menangis hatinya di hadapan Allah, Allah terima salatnya dan juga dengan semua jamaah yang bersamanya. Ternyata imam tidak khusyuk, makmumnya juga tidak khusyuk, masing-masing memikirkan, ini bakalan kayaknya mau hujan dalam hati, hari ini mendung, ya Allah, ini kita sudah berada di penghujung bulan, ya Allah, bulanan kolkas, bulanannya dengan handphone, bulanannya dengan rumah, bulanannya dengan mobil, kepikiran sampai imam salam, sampai kita nggak tahu di rakaat yang keberapa. Kalau kita nggak dipimpin sama imam, kita nggak tahu kita ini salat atau tidak. Imam ruku, kita ikut ruku, imam tidak ikut tidak. Pada waktu kita ditanya, imam tadi baca surah apa? Baca surah apa? Saya tidak perasan. Jadi sampai-sampai nggak tahu surah apa yang dibaca sama imam. Jadi ulama mengatakan, kalau imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, akan Allah terima salat kita karena salat kita laksanakan secara berjamaah. Waktu sudah habis. Wassalamualaikum Muhammad. Silakan makan, ngantor, diundang ke kantor, ke tempat masing-masing untuk makan siang di sana. Wassalamualaikum Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.